malah dari apa namanya orang-orang yang ada di sekitarnya malah ngasih beras, ngasih gula gitu. Inisiatif diri sendiri ya. Kadang-kadang itu kalau dari pemerintah nggak ada. Nggak ada. Sebetulnya tanpa kita sadari, Bapak ini membantu kebersihannya orang Indonesia juga. Karena kan Indonesia kadang-kadang kalau tak dibuat macam ini membuang sampah sembarangan itu kan. Yang kalau membuang sampah sembarangan menimbulkan kebanjiran, yang disalahkan siapa? Pemerintah lagi ya kan. Itu yang sebetulnya kesalahan rakyat sendiri, betul kan Mas? Iya kan, dari segi kebersihan tambah bersih, terus kalau ada hujan nggak sampai banjir. Nah iya betul. Nah karena ini hari Jumat, jadi saya juga akan derma kepada kakek seikhlasnya saya gitu Kak ya. Semoga aja. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik, seperti biasa pada hari Jumat ini saya keluar dari rumah dan tak sengaja ketika saya tengok di tepi jalan itu ada seorang bapak lansia atau keluarga emas, nah yang membawa gerobak, bukan gerobak kalau di Indonesia ini namanya becak ya. Jadi orang ini membawa rongsokan ini geng, ini bawaan beliau, dan tanpa disadari sebetulnya ini membantu kebersihan pada negara Indonesia juga. Nah, nanti coba kita review, kita tanya-tanya kepada beliau apakah ini ada tujuan dari pemerintah ataupun memang kepribadiannya sendiri atau bagaimana. Kali ini kita tengok orang. Nah, itu kebetulan orangnya guys. Coba kita jumpai ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Mas. Rokoknya mungkin maling ngoten pripun? Disalani riyen. Iya. Iya. Kalau di mriki nggih? Nggih. Saya mau tanya-tanya sedikit hal, boleh Pak ya? Iya. Bapak ini usianya berapa Pak? Usianya berapa tahun? Iya, toh. Berapa tahun Mas? 75. Nah, kesehariannya Bapak ini apa saja Pak? Cuma bawa ini ya? Aku Ngomongnya kok agak susah, kenapa? bingung deh, bingung. Maksudnya ini kok agak susah ngomong itu karena sakit atau gimana? Hati itu Mas, karena otaknya tuh nggak sampai pikir ke situ. Aku kan setiap hari kan dia mencari rosok, nggak pernah di wawancara seperti ini. Jadi agak grogi gitu Grogi ya? campur bingung. Tapi kalau kesehariannya biasa, kalau bicaranya itu lancar ya? Lancar biasa lah. Biasanya lancar. Oh berarti Bapak biasanya kalau ngomong juga lancar gitu ya? Ya. Ini berangkatnya pukul berapa Pak? Jam berapa? Jam desa. Jam berapa? Jam 2. Jam 10. Jam 10 berangkat, terus pulangnya ke rumah itu jam berapa? Oh, iya jam 11. Berapa? Jam 11. Jam 11. Nah. Cuman 1 jam berarti. Cuman 1 jam Mas. Rabu jam Berangkatnya jam 10, pukul 10. pulangnya nanti sekitar jam 6 jam 7 sore. Oh. Ini agak sudah ada hilang ingatan gitu ya? Kan sudah tua ya, Sudah tua. dimaklumi ya. Oke. Mohon maaf Pak ya. Apa inspirasi Bapak untuk terus bekerja? Memang untuk mencukupi kebutuhan hidup ataupun memang jenuh di rumah Pak? Apa Pak?
Nggak paham Mas ya? Iya. Bingung aku. Iya, Bingung. Lek Gimana? membeli rasa apa ya? Atau beli rokok, beli kopi, beli gula. Oh, ini masih ngerokok? Masih, Pak. Oh, Kan, tadi saya tengok masih hisap ya. itu kan Yo buat kopi. kadang-kadang ini untuk buat Rokok. saudaranya. Hmm. Nah, ini mohon maaf Mbak ya, Kak. Mas ini sebetulnya siapanya? Kayak ini apa jenenge cucunya. Oh, cucu. Nah, Ini memang setiap harinya Mas menemani neneknya, kakeknya, atau memang kebetulan hari ini saja? enggak setiap hari, Mas. Kalau saya enggak kerja, saya temani. Kalau kerja ya saya tinggal sendirian. Oh. Tapi kakek saya itu gampang bingungan. Oh, suka bingung. Oh, kan Pening, ya. kalau nyebrang jalan dia kan kanan kiri harus sepi dulu. Jadi kan dia nyebrang agak susah. Ya karena ini jalan raya ramai Ah, kendaraan ya kan, takutnya seperti itu. Mohon maaf ya, kalau boleh tahu, bapaknya ini sampai rela mencari rongsokan macam ini ada bantuan dari pemerintah ataupun inisiatif dirinya sendiri, Mas? Dia inisiatif dirinya sendiri, Mas. Hmm. Dia kan nggak kerja, nggak punya istilahnya keahlian lain selain cari rosok, ya lah. Oh, nggak ada penghasilan lain selain ini. Kan mau nggak mau cari rosok. Dia kan, tapi dia tidak pernah meminta, nggak pernah. Nggak pernah meminta ya, alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu Mas, mencari rosoknya ini di tempat mana saja, Mas? Indomaret. Oh, di gede Indomaret. Itu kan depannya ada tempat sampah, Mas. Mm-hmm. Nah, itu kan banyak kaleng-kaleng, Nah. terus istilahnya apa namanya, botol bekas itu kan. Sama Indomaret disuruh ke sana Oh, rutin setiap hari, nggak apa-apa ambil. itu pun tidak dimintai uang. Enggak, bebas. Berarti ini free gratis ya. Gratis. Kan yang penting setiap hari itu rutin. Oh. Kan apa namanya, dia kan juga bingung buangnya. Oh, jualnya di mana? Buangnya tuh Indomaret bingung. Oh, gitu. Kan daripada nanti nyewa apa namanya tukang sampah atau apa, ya kan diambil orang. Oh, karena nyewa tukang sampah itu juga mengeluarkan biaya juga. Ya juga ribet nanti. Maka dari itu lebih baik ngundang Bapak ini Setiap untuk hari pungut sampah ini. kan selain bersih kan ya Indomaret kan istilahnya apa namanya nggak perlu keluar biaya juga bersih. Jadi pelanggan tetap bisa masuk. Oh, gitu. Oke. Kalau boleh tahu Mas, dari segi penghasilan Bapaknya ini berapa per harinya, Mas? Rata-rata ya 20.000, Mas. 20.000. Iya. 20.000 itu sekitaran 6 ringgit saja gitu. 6 ringgit Malaysia saja. Cuman 20.000 Mas Iya. ya. Itu perjalanan dari rumah jauh enggak itu? Dari rumah sampai ke Agak-agak berapa kilo ini? kira-kira ya 5 kilo ada. 5 kilo ada. Memakai becak ini, manual Iya. ini. Iya, Tapi bapaknya ini masih kuat. masih kuat. Tapi saya tengok jalannya itu sudah agak lain Iya atau kan, itu kan karena namanya ke bawah penyakitnya hernia tuh. Oh, ada penyakit. Hernia kan terus ya, apa ya, mohon maaf ya. Itu bagian indung telur tuh bagian apa namanya itu telurnya itu kan membesar. Itu kan mau dioperasi sudah terlambat. Dan itu kalau untuk jalan sakit loh Mas itu. Ya kata dokter memang sakit, cuma kan karena usia sudah tua, dokter nggak berani ambil tindakan secara medis. Takutnya nanti infeksi mungkin. Kan sudah tua, kan sudah 70 ke atas itu kata dokter berbahaya kalau operasi. Dokter bilang itu Mas. Iya. Kalau 40 tuh paling maksimal tuh 40 Mas. 40 saya berani, tapi kalau di atas itu saya nggak berani. Nah, kalau waktu mengambil sampah seperti ini, apakah ada juga orang yang marah-marahin atau gimana gitu Mas? Ada, Mas. Kan kadang-kadang ada yang sangka mencuri ke apa Iya, gitu. Nah, ada. Cuma saya jelaskan, kakek saya itu kan cuma kadung terlanjur kebiasaan Mas. Setiap hari cari rosok. Jadi kalau lihat ada rosok itu pasti dia langsung diambil. Cuma saya jelaskan, kalau nggak boleh dibayar ya nggak apa-apa. Kalau nggak gitu kakek saya itu kan apa namanya, dia kan asal mengambil. Oh, Tidak jadi nampak sampah diambil. diambil. Sudah kebiasaan masalahnya.
dari segi penghasilan 20.000 per hari, apakah cukup untuk makan sehari-hari, Mas? Itu nggak cukup, Mas. Nggak cukup. Cuma kan saya sebagai Cucu. kan memberi dia uang Oh. dari kerja saya, dan saya beri kepada dia untuk jaga-jaga, beli rokok, beli kopi. Pernah nggak Mas itu melarang neneknya untuk bekerja seperti ini karena sudah lanjut usia kan? Ya, kakek, Mas. Iya, kakek. Saya nggak pernah, Mas. Cuma kan kalau dia itu di rumah dia tuh malah bingung. Oh. Kan dia kan kalau nggak keluar tali rosok dia malah pikirannya malah bingung. Sudah kebiasaan sehari-hari. Saya biarkan, sepenting kan yang penting nggak ada apa-apa gitu aja. Kalau keluarga kakeknya ini tinggal sebatang kara ini atau ada istrinya? Punya kakak. Punya kakak, Iya. sama kakaknya. Ya, kakaknya dekat dengan rumahnya. Cuma dia kalau kangen, dia suruh saya antar ke sana. Mohon maaf Mas ya, mohon maaf sangat nih, kalau dari pemerintahan ada nggak bantuan Mas? Nggak ada, Mas. Nggak Dari ada. pemerintah tuh nggak ada bantuan sama sekali. Jadi kan kita malah dari orang-orang yang ada di sekitarnya malah ngasih beras, ngasih gula gitu. Kadang-kadang- Inisiatif diri sendiri Nah, ya. kadang-kadang itu. Kalau dari pemerintah nggak ada. Nggak ada. Pernah meminta bantuan kepada pemerintah Mas? Saya nggak pernah, Mas. Nggak Kan pernah, ya? bagi keluarga saya itu kalau orang kita tuh orang nista lah, cumannya gitu. Sangatlah rendah ya. Lebih baik kita cari rezeki sendiri, dan bila mana ada orang kasih ya kita terima, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting halal. Iya. Nah ini kelilingnya kemana aja ini Mas? Serengat, Mas. Cuman Serengat ini. Serengat urus itu terus balik sini. Oh berarti sudah ada langganan gitu ya? Sudah berapa lama Mas keliling-keliling seperti ini? Kakek saya sudah hampir 30 tahunan. 30 tahun Iya. mencari sampah Iya. ini. Wow. Amazing, salut saya Gen. Ini pun sebetulnya tanpa kita sadari, Bapak ini membantu kebersihannya orang Indonesia juga. Karena kan Indonesia kadang-kadang kalau tak dibuat macam ini membuang sampah sembarangan Iya. itu kan. Yang kalau membuang sampah sembarangan menimbulkan kebanjiran, yang disalahkan siapa? Pemerintah lagi ya kan. Itu yang sebetulnya kesalahan rakyat sendiri, betul kan Mas? Iya kan, dari segi kebersihan tambah bersih, terus kalau ada hujan nggak sampai banjir. Nah iya betul, mencegah kebanjiran Nah. dan juga menjaga kebersihan biar nggak ada nyamuk-nyamuk ataupun hewan-hewan Nah, iya. yang membahayakan untuk kita sendiri gitu Mas ya. Tadi ini sudah makan Mas? Tadi sudah Pak Kendal. Oh berarti kalau jiran-jiran itu ngasih beras kan, ngasih berapa itu ada rutin atau tak? Itu nggak mesti, Mas, itu kadang-kadang setiap hari Jumat. Oh setiap hari Jumat. Iya, entah dari mana tuh kasih beras, kasih gula, kasih sembako. Oh gitu. Yang ngasih orang-orang kaya atau biasa Mas? Pakai mobil biasanya, Mas. Wah orang kaya lah berarti ya. Ya, nggak tahu orang kaya atau enggak, tapi kan Pakai mesti mobil kok. dia datang dia pakai mobil. Itu orang mana Mas yang ngasih? Nggak pernah bilang, Mas. Nggak pernah bilang. Nggak mau dia bilang. Udah, ini buat kamu sama kakek. Gimana sehat Kak ya? Wah. Alhamdulillah sehat. Hisap Wah, rokok sehat. masih. Kalau sudah tua saran saya nggak usah hisap rokok, dijaga kesehatan kakek ya. Nah karena ini hari Jumat, jadi saya juga akan derma kepada kakek seikhlasnya saya gitu Kak ya. Semoga aja nanti boleh membantu kakek gitu ya. Ini kayak ada sedikit uang untuk kakek, nanti untuk beli kebutuhan kakek sendiri seperti beras dan lain-lain. Ini mau diterima Kak? Tuan. Ya sama-sama. Berarti satu rumah ini berapa orang Mas? Pak, 3 orang. 3 orang. Jadi yang bekerja itu? Yang bekerja itu saya sama istri saya. Oh istrinya kerja juga. Ya. Kerja apa Mas? Itu di pabrik telur, Bro. Pabrik telur? Ya kan di Kombong istilahnya. Tapi bagian ngepak-ngepaki. Oh. Dikirim ke Indomaret gitu. Kakak saya tinggal sama saya. Tapi kadang-kadang dia kalau kan sama kakaknya, dia suruh ngantar ke kakaknya. Oh. Kakaknya
pernah ngomong nggak bisa jalan Mas. Oh, sudah lumpuh. Sudah di tempat tidur berapa kira 15 tahun lah. 15 tahun. Ya. Waduh, kasihan juga ya. Jadi kan kadang-kadang kalau saya punya waktu luang, saya mandikan, bersihkan apa namanya gitu. Iya. Ya, saya salut sama Mas ya, karena Mas sudah peduli kepada kakeknya. Jarang-jarang loh, tak semuanya orang itu sesayang macam Mas ini sesayang dengan kakeknya. Dan saya juga memberikan saran lah ya, karena umur kakek itu mungkin ya kita nggak tahu ya, tapi kan sudah lansia, jaga baik-baik karena penyesalan itu pasti adanya di belakang, nggak mungkin kan penyesalan ada di depan. Mumpung Mas masih sehat, jaga kakek dengan baik-baik, jaga kesehatan, makanya kalau boleh mas ya diberhentikan lah hisap rokok. Wah, kan nggak baik. Kalau nggak ngerokok itu katanya batuknya mumet jadi. Waduh. Itu sudah kebiasaan sejak muda katanya. Tingwe, kadang ngerokok itu kan sudah. Kalau nggak ngerokok katanya nggak enak gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting semoga sehat selalu gitu mas ya. Ini mas, ini saya rekan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah ini yang tengok video saya ini ada orang Indonesia, ada orang Malaysia, khususnya orang Malaysia yang paling banyak, dan ada negara-negara lainnya. Saya meminta doa lah kepada Mas dan juga kakeknya ini untuk kebaikan semua penonton saya, Mas. Ya, saya sebagai warga negara Indonesia cuma bisa mendoakan semoga negara tambah maju, Amin. yang menonton banyak rezeki, Amin. dan diberi umur yang panjang. Amin. Itu Dan aja. sejahtera selalu Mas ya. Ya. Dan Indonesia Malaysia tak payah gaduh-gaduh lagi. Ya. Karena kita macam abang adik gitu Ya, Mas ya. Oke. kakak adik. Iya. Oke geng, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang salah, saya terima dengan kritikan Anda, dan saya meminta maaf yang sebanyak-banyaknya kepada orang semua, karena kita semua tak luput dari kesalahan dan dosa gitu Mas ya. Oke, saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah Mas. Dadah kek. Dadah ini.